Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 105. Siang hari berikutnya, Qin Ming dan Bu Qingyi datang menemui Isabella di Bandara Internasional Donghai. Alasan yang Isabella berikan adalah ada keadaan darurat di rumah dan dia harus segera kembali. Bahkan jika Isabella tidak mengatakannya dengan jelas, Bu Qingyi, yang secerdas es dan salju, menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan penyerangan dan pembunuhan tadi malam. Meskipun Bu Qingyi pingsan dan tidak menyaksikan pertarungan itu, melalui pertarungan Isabella hanya pengawal yang tersisa, dia bisa juga ditebak bahwa 3 pengawal lainnya telah tewas saat menjalankan tugas, dan pelaku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Untungnya bagi Bu Qingyi, Ibu Yu tidak terluka parah, namun pingsan oleh penyerang. Selain itu, Bu Qingyi juga menduga identitas Isabella tidak sederhana, dan dia bukanlah penanggung jawab LVMH Group, karena nama Isabella tidak termasuk dalam jajaran top manajemen LVMH Group. Namun, Isabella tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, dan Bu Qingyi tidak mengungkapkannya secara mendalam. Dia hanya memutuskan bahwa Isabella adalah temannya. Nona, waktunya berangkat, pesawat khusus telah tiba. Pengawal Raymond melihat waktu dan mendesak. Isabella masing-masing memeluk Qin Ming dan Bu Qingyi dengan penuh kasih sayang, mengucapkan selamat tinggal dengan enggan, dan berjalan ke gerbang keberangkatan. Vampir adalah ras misterius dengan umur yang jauh lebih lama dari manusia biasa. Mereka bersembunyi di benua Eropa dan umumnya tidak menampakkan warna aslinya di depan manusia kegelapan di malam hari. Vampir level rendah takut pada matahari, tapi bagi vampir seperti Isabella, kerusakan akibat sinar matahari sangat kecil. Karena sifatnya yang tidak suka langsung terkena sinar matahari, sehingga ia selalu memakai topi atau payung saat bepergian di siang hari. Meskipun para vampir menjalani kehidupan terpencil, mereka tidak sepenuhnya menghindari kontak dengan manusia. Secara khusus, keluarga Isabella diam-diam mengendalikan banyak perusahaan grup, dengan properti tersebar di seluruh dunia. Melalui akumulasi ribuan tahun, kekayaannya sungguh mencengangkan jika disebut kaya sebagai sebuah negara. Setelah mengantar Isabella pergi, Qin Ming mengantar Bu Qingyi kembali ke perusahaan. Saya memikirkannya selama beberapa hari dan merasa bahwa menjadi pengawal dengan bakat Anda akan terlalu tidak adil bagi Anda. Saya memutuskan untuk memberi Anda posisi manajemen. Departemen mana yang Anda suka? Peringatan. Nona Gu, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Jika Anda meminta saya untuk mengelola perusahaan, itu akan menyebabkan kekacauan di perusahaan. Lupakan saja. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan menolak. Cuma bercanda, saya tidak ingin terikat, saya sangat bebas sekarang. Sebenarnya, kamu tidak dianggap orang luar. Kedua orang tuamu adalah veteran grup Gu. Aku harus mengatur posisi yang lebih baik untukmu. Jangan langsung menolaknya. Pikirkanlah dengan serius. Jangan dipikir-pikir. Senang rasanya menjadi pengawalmu. Lagi pula, aku tidak tahu apa-apa selain berkelahi dan membunuh. Aku belum lulus SMP. Kamu ingin aku mengelola siapa? Kualifikasi akademik tidak penting, yang penting kemampuan. Saya yakin Anda memiliki kemampuan ini. Kamu sangat menghargaiku, mengapa aku tidak menyadarinya? Kata Qin Ming sambil tersenyum mencela diri sendiri. Tidak ingin membuat kemajuan. Bu Qingyi marah, apakah kamu ingin menjadi pengawal seumur hidupmu? Qin Ming berkata dengan tenang, senang rasanya menjadi pengawalmu selama sisa hidupku. Gajinya cukup untuk makan, minum, dan membelanjakan uang. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Lumpur tidak bisa menahan tembok. Qin Ming tidak pernah puas dengannya, dan Bu Qingyi marah dan berpaling darinya. Ketika dia tiba di grup Gu, Qin Ming masuk ke kantor sekretaris presiden. Begitu dia memasuki pintu, dia merasa sekretaris cantik itu memandangnya dengan aneh. Apakah ada bunga di wajahku? Kenapa seperti ini? Apa yang kamu lihat padaku? Qin Ming menyentuh wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, kami hanya menganggap kamu sangat tampan hari ini. Benarkah? Aku sangat tampan setiap hari, apa kamu tidak menyadarinya? Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Qin Ming tidak memerah, dan jantungnya tidak berdetak. Dia dengan senang hati duduk di mejanya, menyalakan komputer, dan bersiap untuk bermain game. Bai Linglong memindahkan kursi putar, mendekat, menatap Qin Ming dengan mata aneh, dan mengeluh dengan sedikit masam, dan berbisik, "Hei, kamu adalah pria yang sangat tersembunyi. Kamu adalah tunangan Tuan Gu. Anda tidak memberitahu kami. Katakan padaku, bagaimana Anda bisa menyusul Tuan Gu dan diam-diam memenangkan kecantikan itu? Apakah saya tunangan Tuan Gu? Jangan bercanda. Bahkan jika ada asap keluar dari kuburan leluhur saya tidak akan mendapatkan keberuntungan sebesar itu." Qin Ming menyangkalnya. "Kamu masih berpura-pura. Itu sudah menyebar di perusahaan, jadi kenapa kamu tidak merekrutku?" Bai Linglong berkata sambil menatap tahanan itu. "Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah? Apakah Anda percaya rumor tersebut?" Qin Ming memutar matanya, menunjukkan sedikit rasa jijik. "Jika aku benar-benar tunangan Tuan Gu, apakah aku masih bisa duduk di sini? Jika itu kamu, tidakkah kamu khawatir meninggalkan suamimu di antara wanita-wanita cantik dan tidak diculik?"
Jangan khawatir, Tuan Gu sangat baik, meskipun kita memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kita tidak dapat mengalahkannya. Kalau begitu kamu masih belum mengerti laki-laki. Kamu belum pernah mendengar bahwa bunga domestik tidak wangi, tapi bunga liar wangi. Tidak ada pria yang bisa mengendalikan kebersamaan dengan sekelompok wanita cantik setiap hari. Qin Ming terkekeh, matanya sedikit lebih bernafsu. Dia melirik sosok seksi Bai Linglong tanpa ragu-ragu. Jika aku benar-benar tunangan Tuan Gu, dan aku bosan bersamamu setiap hari, akan selalu ada hari di mana aku tersesat. Saya percaya ini. Bai Linglong mengangguk setuju dan menatap Qin Ming lagi. Kamu benar-benar mesum. Menurutku, penting untuk mengajukan permohonan kepada Tuan Gu agar kamu bisa pindah. Terlalu tidak aman untuk tinggal di kantor yang sama denganmu. Tidak, jika kamu ingin aku pindah, setidaknya tunggu aku memetik 2 bunga. Kata Qin Ming nakal. Ada banyak bunga liar di alam liar, kamu bisa memetiknya sesukamu, jangan ambil ide kami. Bai Linglong berpura-pura marah, kembali ke tempat duduknya, dan sibuk dengan pekerjaannya. Faktanya, dia tidak mempercayai rumor tersebut. Dia merasa kesenjangan status antara Qin Ming dan Gu Qingyi terlalu besar, dan tidak mungkin Qin Ming menjadi tunangan Gu Qingyi. Sengaja disebarkan oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi, rumor bahwa Qin Ming adalah tunangan Gu Qingyi telah menyebar ke seluruh perusahaan. Namun, 99% karyawan memiliki pandangan yang sama dengan Bai Linglong, dan Qin Ming sama sekali tidak layak untuk Gu Qingyi. Satu-satunya orang yang mempercayai rumor ini adalah Sialan. Sebagai asisten Gu Qingyi, dia mengetahui cerita di dalamnya lebih baik daripada siapapun. Dia tahu bahwa kemampuan grup Gu untuk bertahan dari krisis pasar saham sebagian besar disebabkan oleh pinjaman uang Qin Ming dari Isabella. 10 miliar dolar AS. Menurut pernyataan pinjaman, Gu Qingyi akan menikahi Qin Ming, dan dia sudah menjadi tunangan Qin Ming. Saudara Qin dan Tuan Gu pasti akan sangat bahagia ketika mereka menikah. Sialan diam-diam memberkati mereka berdua, merasa bahwa jarak antara dia dan Qin Ming semakin lebar. Saat ini, Gu Qingyi keluar dari kantor dan menyerahkan surat janji temu kepada Sialan. Kirimkan surat penunjukan ini ke Departemen Sumber Daya Manusia dan beritahu Qin Ming untuk resmi menjabat besok. Oke. Sialan mengambil surat penunjukan dan melihat bahwa Qin Ming ditunjuk sebagai wakil manajer Departemen Keamanan, yang terutama bertanggung jawab atas masalah keamanan di atas lantai 18. Setelah menerima surat pengangkatan yang ditandatangani Presiden, Departemen Sumber Daya Manusia tidak berani gegabah dan langsung mengeluarkan pengumuman pengangkatan di lingkungan perusahaan. Qin Ming, Anda telah ditunjuk sebagai wakil manajer Departemen Keamanan. Selamat atas promosi Anda. Kamu akan dipromosikan, tapi kamu tidak mengungkapkannya terlebih dahulu. Kamu bermain aman. Sekretaris Presiden melihat email internal dan memberi selamat satu demi satu. Apa? Saya ditunjuk sebagai wakil manajer Departemen Keamanan, mengapa saya tidak tahu? Qin Ming, orang yang terlibat, tidak mengetahui hal ini dan masih menghabiskan waktu bermain sebagai tuan tanah sekretaris cantik, dia tertegun. Departemen Sumber Daya Manusia telah mengeluarkan pengumuman pengangkatan. Masih ada hari libur. Berhentilah berpura-pura. Apakah kamu takut kami akan memintamu untuk mentraktir kami? Jangan takut, kamu dipromosikan menjadi wakil manajer. Kami akan mentraktirmu dan menjagamu, tapi kamu harus membayar tagihannya. Gu Qingyi ini sebenarnya memberiku trik membunuh terlebih dahulu dan kemudian pamer. Qin Ming segera memikirkan apa yang dikatakan Gu Qingyi dalam perjalanan pulang. Di koridor, Qin Mingzhen bertemu Sialan yang telah kembali dari Departemen Personalia. Saudara Qin, selamat telah dipromosikan menjadi wakil manajer. Sialan menunjukkan senyuman yang tulus, Anda akan resmi menjabat besok, pergi dan bersiaplah. Siapkan Wall, saya sama sekali tidak ingin menjadi wakil manajer. Qin Ming tersenyum pahit, bukannya kamu tidak mengerti saya. Bagaimana saya bisa menjadi wakil manajer? Saya harus mengundurkan diri. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Sejak Tuan Gu menunjuk Anda sebagai wakil manajer, itu menunjukkan bahwa dia percaya pada kemampuan Anda, dan saya juga yakin Anda dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan memuji saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan baik. Sambil berbicara, keduanya datang ke kantor Presiden, dan Qin Ming mengetuk pintu dan masuk. Kamu sudah menerima janji temu. Jangan membuat alasan dengan mengatakan kamu tidak bisa melakukannya. Itu baru saja diputuskan. Kamu akan resmi berangkat kerja besok. Jika tidak ada pekerjaan lain, kamu boleh keluar. Memimpin dan berkata tanpa memberi kesempatan pada Qin Ming untuk menolak. Qin Ming memutar matanya dan berkata, bisakah Anda meminta persetujuan saya sebelum menunjuk saya? Tidakkah menurut Anda ini terlalu sewenang-wenang? Anda sama sekali tidak menghormati saya. Saya telah mendiskusikannya dengan Anda, dan surat pengangkatan telah dikeluarkan. Anda harus melakukannya bahkan jika Anda tidak ingin melakukannya. Gu Qingyi menunjukkan sisi kuat dari seorang wanita yang kuat dan berkata tanpa keraguan. Kamu. Qin Ming sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan selain berkata, kamu telah belajar cara bermain kasar. Bagaimana kamu masih bisa memiliki sikap seorang CEO? Apakah kamu tidak takut itu akan merusak citramu? Masalahnya telah diputuskan. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun. Bahkan jika kamu menangkap bebek itu, kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik.
Jangan mengkhianati kepercayaanku padamu. Melihat ekspresi tak berdaya Qin Ming, diam-diam Gu Qingyi merasa bangga, bajingan. Saya mempelajari trik ini dari Anda dan ini tepat untuk Anda. Qin Ming dipromosikan menjadi wakil manajer Departemen Keamanan. Beberapa orang senang dan ada pula yang sedih. Apa maksud Tuan Gu dengan menunjuk Qin Ming sebagai wakil manajer? Chang Zimin memikirkan rumor bahwa Qin Ming adalah tunangan Gu Qingyi dan harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah rumor itu benar? Tuan Gu mengirim Qin Ming ke sini untuk menggantikanku. Jika orang lain diterjunkan sebagai wakil manajer, Chang Zimin harus tampil dan memamerkan kekuatannya ketika dia mendapatkan sepertiga hektar tanahnya sendiri. Namun identitas Qin Ming tidak biasa. Jika dia benar-benar tunangan Gu Qingyi, mencoba menunjukkan kepadanya kekuatan akan menjadi pukulan langsung, dan posisi Chang Zimin sebagai manajer akan menjadi lebih buruk. Apa yang bisa kita lakukan? Chang Zimin mengerutkan kening. Saat dia khawatir, telepon berdering. Dia menjawab panggilan itu, dan setelah dia mendengar siapa pihak lainnya, dia berkata dengan hormat, Tuan Muda Gu, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, dan saya berjanji akan melakukannya. Bab 106. Tuan Muda Gu, Anda ingin saya mengambil posisi Qin Ming, menyadari kesalahannya di tempat kerja, dan memecatnya. Tanya Chang Zimin. Selama kamu mengerti, silakan melakukannya dan biarkan aku mendukungmu, kata Gu Keijun di ujung telepon. Tidak masalah, saya pasti akan melakukannya. Chang Zimin berjanji dengan baik, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya dan bertanya, Tuan Muda Gu, saya punya pertanyaan lain. Apakah Qin Ming adalah tunangan Tuan Gu? Siapa dia? Jika katak ingin memakan daging angsa, itu bukan gilirannya. Bahkan jika semua pria di dunia mati, adikku tidak akan meremehkannya. Aku tidak tahu siapa yang menyembunyikan motif yang menyebarkan rumor dan memberitahuku. Aku tahu aku harus mengulitinya, kata Gu Keijun dengan marah. Dengan kata-kata dari guru Gu ini, saya merasa lega. Setelah menerima jaminan Gu Keijun, Chang Zimin segera merasa lega dan alisnya mengendur. Ternyata anak bermarga Qin itu ingin makan daging angsa. Dia sama sekali bukan tunangan Tuan Gu. Dan dengan dukungan putra mahkota, apa yang harus saya pedulikan? Masuk. Setelah Chang Zimin menutup telepon, tidak lama kemudian ketukan di pintu berbunyi. Halo, manajer Chang. Qin Ming membuka pintu dan berkata dengan sopan, saya Qin Ming, wakil manajer yang baru diangkat. Saya akan bekerja di bawah manajer Chang mulai sekarang. Tolong jaga saya baik-baik. Sangat mudah untuk berbicara. Chang Zimin berpura-pura antusias dan berjabat tangan dengan Qin Ming. Melihat bahwa Qin Ming sopan padanya, dia semakin yakin bahwa Qin Ming bukanlah tunangan Gu Qingyi, jika tidak, dia tidak akan begitu sopan padanya. Setelah bertukar beberapa kata, Qin Ming bertanya, Tuan Chang, saya ingin bertanya, di mana kantor saya dan jenis pekerjaan apa yang akan menjadi tanggung jawab saya di masa depan. Qin Ming tidak bersedia menjadi wakil manajer Departemen Keamanan, tetapi Gu Qingyi memutuskan terlebih dahulu dan kemudian mengumumkannya ke seluruh perusahaan. Dia tidak ingin mempermalukan Gu Qingyi, menghadapinya dengan santai untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu lagi beradaptasi. Tertulis dengan jelas dalam surat penunjukan bahwa Anda terutama bertanggung jawab atas masalah keamanan di atas lantai 18. 18 lantai ke atas ini semuanya adalah departemen penting dalam grup perusahaan. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Anda harus serius dan bertanggung jawab. Pada titik ini, Chang Zimin mengangkat tangannya. Atasan langsungnya berkata dengan serius, mari kita bicara jelek dulu. Sial, kamu mulai menindasku saat pertama kali kita bertemu, dan kamu menindasku karena tidak pernah masuk kerja. Tampaknya pekerjaan ini tidak mudah untuk dilakukan. Dipecat secepatnya. Qin Ming tidak merasa malu, melainkan merasa sedikit bahagia. Tuan Chang benar. Segala kesalahan yang terjadi adalah tanggung jawab saya. Anda dapat melaporkannya kepada Tuan Gu kapan saja. Anda tidak akan mendapat keluhan bahkan jika Anda memecat saya. Chang Zimin tercengang mendengar kata-kata ini. Apa maksudmu menggunakan Tuan Gu untuk menekanku? Jangan lakukan ini. Saya tidak tahu latar belakang Anda, jadi saya mungkin terintimidasi oleh Anda. Tetapi karena Anda tidak memiliki dukungan apapun di perusahaan, menurut saya tidak mudah untuk memanipulasi Anda. Jelas sekali, Chang Zimin salah memahami maksud Qin Ming, dan berkata dengan wajah serius, tidak peduli siapa yang menunjuk Anda, ketika Anda tiba di Departemen Keamanan, Anda akan berada di bawah kendali saya, dan semuanya akan mengikuti perintah saya. Ya, Anda adalah pemimpinnya, dan saya adalah pengikutnya. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah berani pergi ke barat. Semakin sopan Qin Ming, semakin Chang Zimin merasa mudah untuk dimanipulasi, dan dia dengan sengaja berkata, Anda harus tahu lebih banyak tentang lingkungan perusahaan sebagai karyawan baru. Selain itu, Departemen Keamanan kekurangan tenaga baru-baru ini, jadi kantor dan sekretaris tidak akan ditugaskan kepada Anda untuk sementara waktu. Mulai besok, Anda akan melakukan patroli terlebih dahulu untuk memahami lokasi masing-masing departemen untuk mencegah keadaan darurat di kemudian hari sehingga Anda dapat merespons dengan cepat. Wakil manajer dianggap sebagai eksekutif senior. Jika dia meminta saya untuk berpatroli, apa perbedaan antara dia dan penjaga keamanan? Qin Ming memiliki beberapa keluhan, tapi dia tidak keberatan dan mengangguk. Janji.
Sebaiknya saya tidak ditugaskan di kantor, jadi saya terus nongkrong di sekretariat. Ada begitu banyak wanita cantik di perusahaan, dan saya benar-benar tidak tega untuk pergi. Kalau patroli, siapapun yang mau ke sana boleh, tapi toh itu bukan saya. Qin Ming dipromosikan ke posisi tinggi, dan sekelompok wanita cantik dari sekretariat presiden berencana mentraktirnya makan malam, tetapi Song Luofei mengambil cuti seminggu dan belum masuk kerja, jadi mereka harus menyerah dan menunggu Song Luofei pergi bekerja sebelum mengundangnya. Di malam hari, setelah mengantar Gu Qingyi pulang, Qin Ming pergi ke klub Honglian. Di masa lalu, klub Honglian berada di bawah yurisdiksi geng Macan Hitam dan menyediakan berbagai layanan. Setelah Situ Honglian menjadi pemimpin geng, dia menghapus beberapa item layanan abu-abu, sehingga bisnisnya menjadi sangat sepi. Saudara Qin, kamu di sini. Situ Honglian sangat senang melihat Qin Ming dan secara pribadi menyajikan teh dan air. Qin Ming menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, saya melihat tidak banyak pelanggan, dan bisnis sedang suram. Apakah Anda yakin dapat melakukannya dengan baik? Kata-kata ini menyentuh titik sakit Situ Honglian, dan dia muntah dengan getir, saya sangat khawatir akhir-akhir ini. Bisnis beberapa bar dan klub sangat buruk. Geng Macan Hitam berhutang gaji kepada karyawannya selama beberapa bulan, dan itu saja aku. Untuk menebusnya, ada Su Feng yang penuh kebencian, yang meninggalkan geng Macan Hitam dan mengambil semua uang geng Macan Hitam ketika dia memulai bisnisnya sendiri, meninggalkanku dalam kekacauan. Dan kamu, orang tua, seperti naga tetapi tidak pernah berakhir. Kamu tidak bertemu siapapun selama beberapa hari berturut-turut, dan kamu tidak mengatakan apapun untuk membantuku. Saya tidak ada hubungannya dengan Red Lotus Society, ada yang bisa saya bantu. Kata Qin Ming sambil bercanda. Kamu tidak ada hubungannya dengan masyarakat Honglian, tapi kamu ada hubungannya denganku. Bisakah kamu tega melihatku menderita? Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, hentikan, jangan mengatakannya secara ambigu. Anda dan saya bukanlah saudara atau saudara. Kita tidak dapat berhubungan bahkan jika kita pergi ke kuburan leluhur. Jangan pernah memikirkan tentang menyeretku ke dalam air panas. Kamu membantuku merebut klub teratai merah, kamu membantuku membunuh Macan Hitam Guntur, dan kamu membantuku membalas dendam orang tuaku. Bukankah itu penting? Apakah aku harus menyerahkan diriku sepenuhnya padamu? Apakah itu penting? Jika itu masalahnya, maka aku akan memberikannya kepadamu sekarang, lakukan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di ruangan itu, dan ini bukan pertama kalinya Situ Honglian mengabdikan dirinya, menunjukkan ekspresi menawan, dan melepaskan ikatan roknya. Berhenti. Qin Ming buru-buru memberi isyarat jeda dan berkata dengan lembut, oke, aku takut padamu. Lagi pula, kamu kekurangan uang sekarang. Ayo, ikut aku untuk menarik uang. Saudara Qin, Anda salah paham. Saya tidak ingin meminjam uang dari Anda lagi. 2 juta yang Anda pinjamkan kepada saya beberapa hari yang lalu belum habis. Orang itu, Su Feng, mengambil semua uang dari geng Macan Hitam. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan bagianmu kembali? Tanya Qin Ming. Tentu saja aku ingin, tapi yang diambil Su Feng semuanya adalah gangster dari mantan geng Macan Hitam. Aku tidak bisa bersaing dengannya, dan aku tidak bisa kembali bahkan jika aku mau, kata Situ Honglian dengan sedih. Ini aku. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana dia mengambilnya? Biarkan dia meludahkannya dengan keuntungannya. Pergi saja, aku akan mengumpulkan uangnya, dan kamu bertarung. Dengan Qin Ming mengikutinya, Situ Honglian merasa percaya diri, mengemasi pakaiannya, dan segera meninggalkan klub Honglian bersama Qin Ming. 10 menit kemudian, keduanya sampai di bar disko yang ramai, dengan musik keras terdengar dari dalam. Ini adalah waktu tersibuk di diskotik, penuh dengan orang-orang yang minum, menari, dan berisik. Lantai dansa bahkan lebih ramai, dan para tamu berputar-putar dan bergoyang mengikuti alunan musik yang kuat. Qin Ming dan Situ Honglian tidak minum. Minum atau menari, berjalanlah melewati kerumunan menuju pintu keamanan di sudut. Di mana kamu memasuki kasino bawah tanah? Tanya Qin Ming. Situ Honglian mengangguk dan bertanya dengan bingung, Saudara Qin, bukankah kamu mengatakan kamu akan membantuku meminta uang kepada Su Feng? Mengapa kamu pergi ke kasino? Ini geng Macan Hitam. Tidak, sekarang seharusnya disebut geng Bliss. Bukankah ini kasino di bawah yurisdiksi geng Bliss? Situ Honglian mengangguk lagi, tetapi masih tidak mengerti maksud Qin Ming. Apakah kasino ada hubungannya dengan meminta uang? Su Feng tidak ada di sini. Omong kosong, dia yang tertua. Aku harus pergi mencarinya. Aku jamin dia akan mendatangi kita dengan patuh dalam waktu 1 jam. Kata Qin Ming sambil tersenyum main-main. Teori apa ini? Situ Honglian mendengar awan dan kabut, tapi dia tahu satu hal, dan dia benar mengikuti Qin Ming. Ada 2 pemuda berpakaian aneh yang menjaga pintu keamanan. Ketika mereka melihat orang asing mendekat, mereka menghentikannya dan berkata, maaf, pemalas tidak boleh masuk. Saya di sini untuk memainkan beberapa permainan, apakah saya dianggap pemalas? Qin Ming melotot. Tentu saja itu tidak dihitung, silakan masuk, silakan masuk. Kedua pemuda itu tidak mengetahui identitas Qin Ming. Mendengar kesombongannya, dan mengetahui bahwa itu adalah kasino, mereka mengira dia pernah ke sini sebelumnya, jadi mereka membuka pintu sambil tersenyum. Masuk ke pintu keamanan,
Terdapat tangga berkelok-kelok ke bawah menuju lantai bawah tanah, dengan gua unik di dalamnya. Setelah keluar dari tangga, aula kasino yang luas muncul di hadapan Qin Ming, didekorasi dengan standar tinggi, dengan semua jenis peralatan perjudian dan banyak pemain. Selamat datang, kalian berdua. Seorang wanita jangkung yang mengenakan congsam merah muda menyapa sambil tersenyum. Jika kalian berdua ingin bermain beberapa permainan, silakan pergi dan tukar chip dulu. Kasino ini tidak mengedarkan uang kertas. Qin Ming menyentuh sakunya dan berkata kepada Situ Honglian, saya tidak punya uang, tolong pinjami saya dulu. Mendengar ini, senyuman wanita Chongsam menjadi dipaksakan, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Saya datang ke kasino untuk bermain tanpa uang dan meminta wanita itu untuk membayar. Saya belum pernah melihat pelanggan yang pelit. Ini kartumu, kata sandinya tidak berubah. Situ Honglian mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Setelah menukar chip senilai 20.000 yuan, satu dari 10.000, Qin Ming memainkannya dengan santai dan langsung pergi ke meja judi. Situ Honglian mengenakan congsam berwarna merah mawar. Dia memiliki sosok yang seksi dan bergelombang, serta cantik. Sosok dan wajahnya terlalu bagus untuk dikatakan. Jarang sekali menemukan kecantikan terbaik di kasino berasap. Dan dia segera menarik perhatian banyak penjudi. Cantik, bisakah kamu datang sendiri? Apakah kamu ingin bermain beberapa permainan denganku? Jika kamu menang, itu milikmu. Jika kamu kalah, itu milikku. Pergi, tidakkah kamu melihat bahwa dia adalah wanitaku? Qin Ming berteriak dengan dingin, berbalik dan meraih tangan giok Situ Honglian. Kamu tidak bisa bersikap sopan kepada lebah dan kupu-kupu gila semacam ini, jika tidak, satu demi satu, masalah akan datang. Akhirnya mengakui bahwa saya adalah wanitanya. Situ Honglian tidak bisa menahan perasaan bahagia, dua rona merah menawan muncul di wajah cantiknya, dan dia berpindah tangan dan meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Semuanya, tolong pasang taruhanmu dan bertaruhlah padaku. Dealer wanita yang bertaruh pada taruhan besar dan kecil tersenyum cerah dan suaranya enak didengar. 3 ronde kecil berturut-turut, kali ini pasti besar, saya bertaruh besar. Belum tentu. Saya telah melihat 6 atau 7 pertandingan kecil berturut-turut. Saya rasa itu masih kecil. Beli yang kecil. Qin Ming berdiri di depan meja judi, melihatnya sekilas, dan langsung bertaruh 20.000 chip di atasnya. Bersambung.